Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda semua? Ketemu lagi dengan Mama Oja di sini. Semoga semua bunda yang sedang menonton video aku dalam keadaan sehat, bersemangat, dan bahagia selalu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah bunda, di video kali ini aku akan bercerita keseharian aku dalam menyiapkan menu untuk berbuka puasa. Jadi hari ini aku nyampe rumah itu udah jam 3 sore bun, karena dari pagi aku sekolah dulu, habis zuhur kemudian selesai jemput anak ke rumah orang tuaku, baru kemudian pulang ke rumah. Jadi aku kan sekolahnya pakai motor bun, karena hari ini cuacanya sangat terik, jadi aku nyampe rumah nggak kuat kalau harus langsung masuk dapur. Jadi aku istirahat dulu setengah jam, santai-santai dulu setengah jam, baru deh habis itu sekitar jam 4 aku baru mulai berencana untuk menyiapkan menu berbuka puasa. Jadi hari ini aku emang belum punya planning apa-apa nih bun, mau masak apa. Jadi ketika aku buka kulkas baru deh nanti ngelihat bahan yang ada, baru kepikiran mau masak apa hari ini. Nah di kulkas bahan-bahan memang udah menipis karena aku memang belum sempat untuk belanja. Yang ada waktu itu aku lihat ada ceker, waktu itu aku ada beli ceker 10.000, masih ada sisa tahu 2 potong, ada lagi ayam, jadi waktu itu aku beli ayam 1 ekor bun. Bagian daging yang ada tulangnya itu udah kegulai semua, sebagian juga ada yang dibikin ayam bakar. Nah sisa deh bagian dadanya yang benar-benar daging semua. Nah itu juga nggak seberapa sih bun. Terus ada sayurannya, aku lihat ada labu 1, tinggal 1, benar-benar 1 labu. Kemudian ada wortel dan sedikit bakso. Nah kemudian ada bekas pabukuan kemarin, itu ada cindua. Jadi dengan melihat bahan yang ada, aku hari ini mau bikin tahu ceker balado, kemudian ayam goreng tepung. Untuk sayurnya aku tumis-tumis aja labu yang tadi, sama terakhir aku bikin pabukuan kolak cindua. Oh iya bun, pabukuan itu adalah cemilan manis yang kita makan sebelum mulai makanan berat di saat berbuka puasa. Ya, jadi itu yang akan kita buat hari ini bun. Semoga dengan waktu yang singkat ini, aku mulai jam 4, targetnya sih jam 5 atau setengah 6 itu udah kelar semua. Jadi aku nggak terlalu buru-buru nanti untuk menyiapkan hidangan berbuka puasanya. Oke bun, tonton terus video ini sampai akhir ya, jangan di skip. Jangan lupa juga bun di subscribe. Klik juga tanda loncengnya bun, supaya setiap ada video dari aku, bunda mendapat notifikasinya. Oke bun, ayo kita mulai. Nah, kali ini aku dibantu oleh 2 anak gadisku ini. Ini adalah anakku yang nomor 3 dan nomor 4. Yang baju putih itu udah kelas 1 SD, sementara yang pakai baju biru itu masih TK. Mereka emang suka sekali bun, nimbrung sama aku kalau lagi di dapur. Ada sih beberapa yang aku emang suruh bantu, tapi ada juga yang belum aku kasih pegang. Nah untuk sekecil ya udah deh aku kasih potong-potong tahu. Walaupun bentuknya cakadul, ukurannya nggak sama, tapi nggak apa-apa. Kan yang makan kita-kita juga. Yang penting mereka terlatih untuk membantu dan bekerja. Oke bun, sekarang kita goreng dulu tahunya. Ini tahunya sudah direndam dulu ya bun dengan air garam. Nah ini kuali yang aku pakai ini bun, ini usianya udah 16 tahun bun. Ini adalah kuali waktu aku dari zaman nikah awal. Jadi udah lama banget, makanya ini nggak aku buang. Karena masih bagus, nggak bocor, nggak apa-apa. Cuman ya bentukannya udah kayak gitu tuh bun. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting enak dipakai ya bun ya. Dan kenangannya itu loh. Bunda tolong diabaikan ya kotor-kotor yang ada di belakang komporku, karena aku emang belum sempet buat bersih-bersih. Nanti deh sekalian ngebongkar-bongkar semua baru kita bersihin. Sambil menunggu tahunya mateng, aku siapin dulu bumbu untuk menumis sayurnya.
Jadi tadi wortel sama labunya udah aku potong-potong, sekarang tinggal mengiris bawang merah dan bawang putihnya. Jadi salah satu tips supaya kerja itu cepat ya begitu bun, selagi ini dimasak yang lain juga disiapin. Nah di sebelahnya tadi itu aku ngerebus ceker ya bun, jadi cekernya direbus dulu sampai empuk. Jadi kadang anakku itu sukanya cekernya itu tulang-tulangnya yang di bagian jarinya itu dihilangin gitu, dicopotin. Biasanya kayak gitu, cuma karena ini udah mepet waktunya, ya udah deh digoreng aja gitu. Oke bun, sekarang kita goreng dulu ya cekernya. Aku sekarang masih dibantu sama duo gadis aku ini bun. Yang satu lagi bantuin buat nyiapin piring, yang satu lagi masih sibuk-sibuk nih ngaduk-ngaduk, bolak-balik inspeksi mamanya lagi masak apa, mau dibantuin apa ya gitu deh bun. Pokoknya kalau udah masuk dapur itu langsung rame deh bun. Nah, sambil menunggu cekernya matang, aku juga menyiapkan bumbu tambahan untuk baladonya. Jadi aku masih punya sambal sisa kemarin, udah digoreng. Tapi benar-benar hanya bawang merah dan cabai merah aja. Jadi rencananya aku mau nambahin tomat dan daun limau sebagai perasa supaya lebih segar dan menghilangkan amis pada cekernya. Nah cekernya udah matang nih bun, tinggal kita angkatin ya bun. Nah saringan minyak yang aku pakai ini juga ada ceritanya nih bun, kan nggak ada pegangannya tuh. Itu juga aku sayang buat ngebuang bun, karena masih bisa dan layak dipakai. Sempat aku beli lagi yang baru, tapi tetap aja pangkalnya dulu yang copot. Jadi sekarang aku punya dua saringan minyak dengan bentuk yang sama tanpa pegangan. Nah sekarang kita masukin tomatnya, kita tumis, kasih daun limau. Nggak perlu menunggu sampai tomatnya matang, kemudian kita masukkan sambal yang tadi. Kita aduk-aduk sebentar, tidak terlalu lama, hanya untuk menunggu supaya rasanya itu kawin ya bun ya. Kawin antara ladonya, balado atau sambalnya dengan tomatnya. Tinggal ditambahin garam aja dikit, nanti udah deh. Nah, tinggal kita masukin bun cekernya. Aduk, 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 aduk. Biarkan rasa baladonya menyerap ke dalam ceker. Lanjut, kemudian kita masukkan tahunya. Diaduk lagi sebentar. Ini dengan api kecil ya bun, jangan pakai api besar. Kalau enggak nanti dia jadi hangus. Dan selesai bun, ceker tahu balado ala Mama Oja, siap untuk dihidangkan. Menu kedua, kita mau memasak sayur labu tumis campur bakso. Kita tumis dulu bawang merah dan bawang putihnya ya bun. Jangan lupa ditambahkan jahenya sedikit aja. Aku juga masukin sedikit daun limau yang udah aku remes-remes supaya aromanya keluar. Nah, kalau udah mulai wangi dan bawangnya sudah sedikit kering, kita masukkanlah wortel dan labu siamnya. Ini tinggal dikasih air, ditutup, kemudian kalau udah matang kita masukin baksonya nanti. Selesai.
Menu yang ketiga bun, aku mau bikin ayam goreng tepung. Jadi tepungnya ini udah aku bumbuin dengan garam, sedikit kaldu ayam, kemudian merica yang banyak, garam menyesuaikan ya, sesuai rasa. Kemudian kita aduk-aduk. Ayamnya udah aku marinasi sebelumnya dengan bawang putih halus, kemudian sedikit kunyit dan garam. Aku kasih merica juga yang banyak. Nah, ayam yang tadi aku masukin ke tepung, aku aduk, kemudian aku masukkan ke dalam air rendaman. Air rendamannya ini air biasa ya bun, air putih biasa. Nah, kalau udah di perendaman sekali, aku masukin lagi ke tepungnya. Aku aduk supaya nanti ada bentuk keriting-keritingnya bun. Minyaknya harus banyak ya bun, dan juga panas. Itu syaratnya supaya keritingnya itu muncul dan masaknya sempurna. Nah, setelah kita aduk dengan tepung, tinggal kita cemplungin ke minyak yang panas dan banyak tadi. Alhamdulillah untuk dada ayamnya aku dapat 2 kali penggorengan bun. Itu dari 1 ekor ayam yang betul-betul dadanya aja yang disisain. Nah, ayam goreng tepung ini adalah menu kesukaan untuk anakku yang nomor 2. Kalau udah makan ayam goreng tepung itu nggak cukup 1, 2 ya bun ya. Pokoknya akhirnya dia yang habisin. Kalau dia, mah masih ada ayamnya, mah ada, aku habisin ya. Nah, pasti selalu seperti itu bun. Nah, ayamnya udah matang di atas, tinggal kita balikin lagi. Nah, itu yang lagi nyapu itu anakku yang nomor 1 bun. Dia emang bagian bersih-bersih. Nah, ayam goreng tepungnya hampir matang, maka aku langsung nyiapin untuk adukan yang kedua. Jadi supaya ayam goreng tepungnya enggak supaya dia tetap crispy, jangan terlalu lama proses jeda antara merendam dan menggoreng bun. Jadi setelah selesai diaduk-aduk, direndam, diaduk lagi, harus langsung masuk ke penggorengan supaya dia tidak basah adonannya ketika digoreng. Nah, ini udah matang sempurna, udah golden brown istilahnya. Tinggal kita angkat aja bun. Nah, lagi-lagi pakai tirisan minyak legendnya aku. Nih, jangan lupa remah-remahnya diangkat juga ya bun, supaya menghindari gosong. Diaduk bun supaya tidak ada bumbu yang mengendap di bagian bawah. Nah, kita masukinlah ayam penggorengan kedua. Syaratnya tadi ya bun, ingat minyaknya harus tetap banyak dan panas supaya hasilnya maksimal. Sambil menunggu ayam goreng tepungnya matang, aku siapin dulu kuah untuk kolak cindua. Ini kelapa ya bun yang udah diparut.
Jadi kalau untuk kolak itu kelapanya beda dengan buat gula ya bun ya. Kalau buat kolak itu kelapanya sedikit lebih muda sehingga rasanya lebih manis, nggak terlalu berminyak seperti itu. Nah ini ayamnya udah mateng, malah agak terlalu gelap ini golden brownnya ya. Kematangan aku kayaknya bun, tapi nggak apa-apa. Kita angkatin aja. Dari dada satu ekor ayam, aku bisa bikin ayam goreng tepung sebanyak ini. Ini udah cukup lah bun untuk sekali makan. Nah lanjut, kita sekarang memasak kolak cindua. Di sebelah itu aku lagi masak nasi ya bun ya. Jadi biasanya aku kalau masak nasi, kalau lagi buru-buru, aku masak dulu di atas kompor. Nanti kalau udah mendidih baru aku pindahin ke magicom. Itu biasanya lebih menghemat waktu dan menghemat listrik juga. Nah ini santannya kita saring. Nah ini si sulungku nih bun, dia tadi udah nyapu, sekarang dia lagi ngepel. Dia itu paling nggak suka kalau direkam bun. Maybe nanti ada waktunya kita untuk ngevlog sama-sama ya bun ya. Nah ini santan yang tadi udah diperas, kita tunggu sedikit. Nah kita kasih gula. Harusnya kolak ini pakai daun pandan. Ups, sendoknya jatuh, nggak apa-apa. Harusnya kolak ini pakai daun pandan bun, tapi aku lagi nggak ada daun pandan di rumah. Jadi ya udah kita ganti aja sama vanili. Kita kasih sedikit garam supaya rasanya imbang ya. Ya santannya udah mendidih ya bun. Ih aku sampai lupa. Nah untung si sulung bantuin buat ngaduk. Nah santannya udah mendidih, waktunya kita masukin cinduanya bun. Ya, kita aduk sebentar. Nah, tunggu sampai mendidih lagi. Cinduanya itu sebenarnya udah mateng ya bun ya. Tinggal ya dikasih kuahnya aja sebenarnya. Cuman kuahnya itu ya harus sedikit tanak lah. Namanya juga santan biar nggak sakit perut ya bun. Nah ini ayam gorengku udah mateng, tinggal kita pindahin ke piring. Nah ini dia bun, ayam goreng tepung ala Mama Oja. Crispy-nya dapet, kripnya dapet. Ini enak banget loh bun. Nah ini udah mateng, tinggal kita aduk aja. Nah itu nasi di sebelah kan airnya meluap tuh bun. Biar didihnya nggak keluar, tinggal bunda taruh aja sendok kayunya di atas melintang seperti yang aku lakukan tadi itu. Nah itu dijamin buihnya nggak bakal meluap keluar ya bun ya. Tada, ini dia bun hasil masakanku hari ini. Ada kolak cindua, ada tumis labu dan bakso, ada ceker tahu balado, sama ayam goreng tepung. Nah yang itu sisa lauk kemarin bun, ada belut goreng sama rendang. Tapi tinggal sedikit ya bun ya. Yang kalau ada yang mau nanti tinggal colek-colek aja lah. Udah terhidang, sekarang waktunya untuk beberes.
cuci piringnya. Nah, sambil menunggu beduk berbunyi, saatnya kita santai dulu di depan ya Bun ya. Bunda bisa lihat bunga-bunga aku pada meranggas seperti itu karena di sini emang cuacanya lagi panas banget. Kayaknya besok-besok itu ada beberapa bunga yang harus pindahin ke belakang nih Bun supaya nggak kena matahari langsung. Udah masak. Santai dulu ya Bun di sore hari sambil menunggu beduk berbunyi, melihat anak bermain, melihat yang hijau-hijau dulu. Santai sebentar. Ini 5 menit sebelum berbuka puasa Bun. Jadi udah mulai kita siap-siapin. Ada yang mau gorengan. Tadi kebetulan suami pulang kerja bawa gorengan. Ada yang mau kolak, kita pisahin dulu. Ada yang mau ambil nasi dulu, ya disiapin dulu gitu. Terserah, ngambil posisi masing-masing. Ada yang mau duduknya di dekat meja makan, boleh. Ada yang mau duduk dekat ruang tamu menyendiri, boleh. Sesukanya aja, yang penting makannya nikmat. Oke Bunda, itu dulu video dari Mama Oja hari ini. Jangan lupa di subscribe, kemudian diklik loncengnya supaya kita ketemu lagi di video berikutnya ya Bun ya. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu dan jangan lupa bahagia ya Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok sendok sih kok sebanyak anta?